Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin silaturahmi sebetulnya adalah hal yang biasa dilakukan umat Islam pada lingkungan terdekat. Berbakti kepada orang tua, serta menjalin hubungan baik dengan kerabat, saudara, itu adalah kewajiban. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak mengeluh. Namun ada saatnya silaturahmi menjadi hal yang sulit dilakukan karena berbagai sebab. Misalnya, perbedaan pendapat yang berdampak serius, kompetisi antar keluarga, atau salah pengertian. Akibatnya, silaturahmi hanya sekedar formalitas yang dilakukan pada saat momen-momen tertentu saja. Kenapa kita perlu bersilaturahmi? Untuk tahu jawabannya, silakan disimak penjelasan Ustadz Fahrul berikut ini. Khususan ila hadrati musannif hadzal kitab Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi wa ahli baitihi wa man yu'awinu la syarih hadzal kitab khususan maulana wa qudwatuna al-alim al-allama al-fadil al-aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul al-Arsyadil Banjari an Allah Ta'ala yanfa'una min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim wa amdadihim wa hadihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa anna Allah yarzuquna bil ilmi wal amal wal barakah fi tulil umur was sihah wal afiyah was salamah haqiq bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifat wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat yang banyak, sehat walafiat, bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para dewan guru seberataan, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal yang ke berapa nih? Kalau pian Jumat berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa nih dah? 8 kah? 7 kah? Alhamdulillah. Jadi kalaunya biasa lebaran tuh apa yang diucapkan orang? Apa bang? Minal aidin faizin. Itu kalimat ada yang dipotong belakangnya bang. Jadi kalimat yang dipotong itu apa? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu doa semoga Allah menjadikan kita dan pian seberataan minal aid, kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali suci, diampuni Allah Ta'ala dosanya. Wal faizin, dan dimasukkan dalam golongan orang yang beruntung. Kenapa disebut fitrah, kembali pada fitrah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memadahi kita seberataan. Man shoma Ramadan, wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, riwayat lain mengatakan barang siapa qama itu mendirikan, melaksanakan, menegakkan hak-haknya Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Apa haknya Ramadan? Siang kita puasa, malam kita sembahyang tarawih, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita urusan kepada Allah, Allah mudahkan, karena Allah itu urusan minta ampun kepada Allah, Allah mudahkan.
Iya kah? Kenapa? Karena Allah tuh bersifat Rahman Rahim. Allah tuh bersifat pengampun. Yang berat itu urusannya kalau kita sesama makhluk. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Paginya nyamannya bang pindah dingin aja ya kah? Kada panas, alhamdulillah. Kita teruskan. Apa tadi? Bahwa Allah tuh mudah mengampuni hambanya. Yang berat itu urusan apa nah? Urusan kita sama makhluk. Ya kah? Jadi dalam kata-kata minal aidin wal faizin itu doa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita kembali pada fitrah. Karena kita sudah menggawi ibadah Ramadan. Nah itu maka kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan diri kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Bulan Ramadan kita puasa siang hari, kita salat berjamaah, salat tarawih, baca Quran dan zakat fitrahnya. Allah terima semuanya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, setelah kita berurusan kepada Allah, supaya berharap kita diampuni Allah, tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena tadi kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah maha pengampun, Allah maha kasih sayang. Tapi urusan kepada makhluk ini yang berat. Sehingga tidak cukup ketakwaan itu hanya memperbaiki ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang rajin salat berjamaah, ada orang rajin salat tahajud, salat duha, salat isyraq, salat tasbih, salat hajat, salat taubat, baca Quran, itu belum dikatakan sempurna takwanya. Kenapa? Karena takwa itu memiliki dua dimensi, dua sisi. Yang disebut dengan hablum minallah, urusan kita kepada Allah dengan rajin ibadat. Tapi ada sisi lain yang harus kita perbaiki, yaitu hablum minan nas. Maka itulah kemudian kenapa setelah kita menemui Ramadan, lalu kemudian kita lebaran, kita disunnahkan bersilaturahmi. Nah, diantaranya apa? Silaturahmi itu isinya memperbaiki hubungan kita sesama makhluk. Jadi kalau ada orang, rajin beribadat, pokoknya urusan ibadat nomor satu, rajin benar. Tapi lawan urusan makhluk, kada tahu manaho, atau inya merusak hubungannya sama muslim, maka orang itu kada dikatakan sempurna takwanya. Karena takwa itu tadi memiliki dua sisi, dua dimensi. Urusannya kepada Allah dan urusan kepada sesama makhluk. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, wa qala alaihi salatu wassalam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara kata Nabi yang tidak ada lebih utama dari dua perkara tersebut. Pertama, al-imanu billah. Pertama, urusan iman kepada Allah. Harga yang paling larang dimiliki seseorang itu adalah iman kepada Allah. Itu kada kawa ditukar-tukari ya kah? Kada kawa lalu kemudian kita beparak langsung banjangkit iman itu. Itu anugerah pemberian Allah Ta'ala yang paling berharga. Mudah-mudahan kita beriman terus kuat sampai kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman sempurna. Yang kedua, jar Nabi wal naf'ulil muslimin. Menjadikan hubungan kita sesama muslim itu baik. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang silaturahmi. Ini setelah lebaran sunnah kita bersilaturahmi. Kenapa? Ya tadi karena seseorang itu kada sempurna takwanya dan seseorang itu tadi kada kembali kepada fitrah. Kalau inya hanya minta ampun kepada Allah tapi kada meminta maaf kepada sesama muslim. Kada memperbaiki hubungannya sesama muslim. Jadi kita hari ini bicara tentang silaturahmi. Kenapa jadi harus silaturahmi? Karena silaturahmi itu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah. Coba kita perhatikan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, wa man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dari beriman meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu hari kiamat, maka apa? Falyasil rahimahu, maka hendaklah inya menjalin hubungan silaturahmi. Jadi itu kenapa jadi harus kita silaturahmi? Karena silaturahmi itu bagian dari tanda keimanan seseorang. Nabi menyuruh kita falyasil rahimahu, hendaklah kita menghubungkan silaturahmi.
Yang kedua, kenapa jadi alasannya silaturahmi? Karena dalam silaturahmi itu banyak mengandung keberkahan. Ujar Nabi dalam hadisnya, wa qala alaihi salatu wasalam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Kita sudah rancak benar mendengar hadis ini ya kah? Ulun minum boleh lah. Ulun ada puasa, ulun pian puasaan ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan. Coba kita perhatikan hadisnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Ujar Nabi, siapa? Man tu umum, lakian kah, binian kah? Ahabba, menyenangi, menyukai. An yubsata lahu. Yubsata, dilapangkan, dimudahkan. Baginya itu rezeki. Ujar ulama menjelaskan baik itu rezekinya itu hissiyah atau maknawiyah. Rezeki yang hissiyah itu apa? Makanan, duit, pakaian, itu rezeki juga bang. Kemudian yang maknawiyah, ketenangan hati, bertambahnya apa ibadat, senangnya, gembiranya hati, itu maknawiyah. Siapa jar Nabi yang hendak dimudahkan, dilapangkan urusan rezekinya, baik urusan rezeki yang hissiyah, yang berupa duit kah, makanan kah, atau berupa urusan batin. Dan sambungan hadisnya pulang, wa yunsa'alahu fi asari, dan siapa yang hendak dipanjangkan umurnya. Nah, ulama berbeda menjelaskan wa yunsa itu, ada yang mengatakan memang orang dengan apa? Dengan senang bersilaturahmi itu menambah panjang umurnya. Kalau di sini termasuk Imam Nawawi menjelaskan wa makna yunsa'alahu fi asarihi ayyu akhralahu fi ajalihi wa umrihi. Dasar dipanjangkan umurnya. Tapi sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan wa yunsa'alahu fi asarihi itu bertambah keberkahan dalam hidupnya. Apa arti berkah? Al-barakah, al-barakah ziyadatul khair. Arti berkah itu bertambah-tambah kebaikan. Bendanya mungkin sedikit, bendanya mungkin kada banyak, tapi keberkahannya banyak. Bendanya sedikit tapi keberkahannya banyak. Baju kada banyak, biasa aja, sederhana. Tapi bajunya kawa dipakai gesan kebaikan, gesan ke masjid, gesan ke majelis, berarti bajunya berkah. Kendaraan mungkin sederhana aja, biasa aja, tapi kendaraannya kawa dipakai gesan kebaikan, berarti berkah. Di antara cara supaya bertambah keberkahan hidup dan supaya lapang urusan rezekinya, maka jar Nabi napa ujung hadisnya, falyasil rahimahu. Jadi kalau ditakuni kenapa jadi halus silaturahmi, silaturahmi itu sunnah Nabi. Jar Nabi, tanda keimanan seseorang kepada Allah dan akhir-akhir, maka hendaknya silaturahmi. Dan juga dalam silaturahmi itu keberkahan yang luar biasa. Maka rami ya kah? Habis raya tau. Apalagi kalau yang tinggal di kampung. Nah, kalau di kampung rami bener bang. Kalau mungkin di sebagian kota-kota besar, tetangga lawan tetangga tuh mungkin kada serami di kampung. Kalau di kampung tuh Masya Allah, habis turun di masjid tuh bang, kita sembahyang subuh. Nah habis sembahyang subuh tuh kita habis tuntung bersalaman. Kalau di kampung dah habis salaman langsung ada jamaah. Habis ini jar ke rumahan selamatan, iyalah. Nah itu bang, niat bulan Ramadan tuh hendak diet. Nah turun beberapa kilo, pas hari raya tuh langsung naik 3 kilo 4 kilo. Kenapa? Rami bener saruan ya kak. Ya saruan ke nyaman. Kada nyaman kada makan. Dasar makanan nyaman juga. Masya Allah. Turun tuh nah masjid hanya habis selesai salat subuh. Makanan dah berjemaah. Tuntung ngena pulang ke rumah. Mandi pulang kita berpakaian bagus. Pulang sunnah. Berminyak harum. Berangkat ke masjid. Takbiran. Selesai takbiran. Padahal dalam fikih itu bang. Kan kalau hari raya Idul Fitri sunnah jangan makan dulu sebelum masjid. Tapi karena ini orang undang. Kalau kada dahlangan wajib memenuhi makan kita. Dah kita ke masjid. Habis selesai masjid tuh ada pulang kena saruan ya kah? Masya Allah. Apalagi di kampung khas bener sudah. Makan apa di kampung bang? Wadah apa? Wadah tapai, apam, ya kah? Masya Allah. Di kampung, di kota-kota besar, pian beli kampung, misalnya beli ke kota-kota besar, kadang menemui tradisi dengan itu, ya kah? Hanyar kita salaman, berkeliling, menemui keluarga, salaman tak, dan itu sunnah Nabi. Nah, jadi kalau ditakuni alasan kenapa jadi halus silaturahmi, maka jar ulama pertama itu tanda keimanan seseorang kepada Allah dan akhir-akhir. Dan dalam apa bang? Dalam silaturahmi tadi mengandung keberkahan yang besar. Lalu apa tujuannya silaturahmi? Ujar ulama yang pertama, kita disuruh silaturahmi supaya
tafahum, saling memahami. Nabi katakan, wa qala alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya, kalau inya tuh nalah, inya hendak nyaman, berpikir kayak apa caranya supaya umat Rasulullah nang lain nyaman juga. Kalau inya hendak selamat, berpikir juga kayak apa nang lain supaya selamat. Kalau inya kada hendak disakiti, berpikir kayak apa nang lain supaya jangan sampai tersakiti. Karena kita muslim, apa jadi dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya kah? Al-Quran memadahkan. Ikhwatun itu jamak dari akhun. Kenapa jadi pakai kata ikhwatun? Padahal itu biasa digunakan, kalau ikhwatun itu biasa saudara kandung. Oh ternyata ikatan keimanan sesama muslim itu lebih kuat daripada ikatan darah. Kata ikatan darah itu bang, kalau sudah inya kada beriman lagi bisa terputus. Coba kalau ada abahnya meninggal, anaknya murtad, itu kada berhak dapat harta waris. Terputus hubungannya bang. Tapi kalau ikatan iman, kita kada dipisahkan. Walaupun kita beda bahasa, beda suku, beda status sosialnya. Kalau kita sama-sama beriman kepada Allah, kita sama-sama umat Rasulullah, maka kita saudara. Tujuan di antara ujar ulama, tujuan kita bersilaturahmi menghasilkan tafahum, saling memahami. Nah ini penting, ya kah? Supaya kita kada saling memberatkan. Jangan, coba Nabi melajari bagus benar bang. Jangankan dalam urusan dunia, jangankan dalam urusan umum, baca ayat panjang benar. Bisa dengarlah hadisnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasalah pengen mendengar hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin mengisahkan ada seorang sahabat jadi imam bang. Membaca ayat panjang benar. Nah, membaca ayat itu kan ayat Quran. Nabi juga yang memadahkan, ujar Nabi paling ganal pahala membaca Quran tuh dalam sholat. Makanya sebagian masjid kan, bila bulan Ramadan tuh biasanya bila tarawih sejuz. Yalah, kenapa hendak mendapatkan balasan yang luar biasa? Mana bulan Ramadan pulang, mana apa lagi? Mana dalam sembahyang pulang. Tapi Nabi pernah menegur sahabat tadi. Nah, pajar Nabi sembahyang itu nang sadang-sadang aja. Nah, itu coba bayangkan ujar ulama, mau mentari hadis itu. Kalau dalam urusan ibadat aja kita kada boleh memberati orang, apalagi dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan umum. Nabi melajari kita sesama muslim tafahum. Kenapa yuk bang, namunnya kita nah jadi imam, pian misalnya karena hafal Quran, lalu jadi imam. Panjang benar. Apa nah akibatnya di belakang makmum apa bang? Nah rebah nang Tuhan, di belakang tuh ada nang batis katur, hendak KWC. Ada juga nang banakan halus, inya hendak 4 jam tarawih di rumah, kadang nang laki-laki ke masjid. Jadi sambil begaduhan anak ke masjid juga. Ya kah, ada nang hendak KWC, ada nang sakit pinggang. Ya kah? Jadi nih abang-abang ini calon imam kena di masjid jangan terlalu cepat, jangan juga galai. Lamunnya galai ya tadi, pahamlah galai yang lambat benar. Jangan juga. Nah, di antaranya dengan silaturahmi bang itu menghasilkan tafahum, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Nah ini penting ditanamkan kepada anak cucu kaum muslimin bahwa hubungan kita, hubungan keimanan saling memahami. Bahwa setiap orang itu pasti ada memiliki yang namanya kekurangan. Yuk, siapa yuk nang hidup kada berisi kekurangan? Kada ada manusia nang kada ada berisi kekurangan kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar mengerti, belajar memahami bahwa kita sesama makhluk itu masing-masing berisi kekurangan. Di mana aja kita hidup di rumah, berumah tangga, ada abah, ada mama, ada adik sanak, ada kakak, ada ading. Dalam rumah abah berisi kekurangan, mama berisi kekurangan. Ya ada. Tetangga bisi kekurangan. Karena ada manusia kekurangan. Kalau kita hendak orang tuh baik terus lawan kita, itu kada di dunia tempatnya. Di mana? Di mana bang? Di surga. Nang sempurna tuh di surga. Jadi lamunnya pian kada hendak orang nang mengalihi pian, menyembati pian, memberati pian, capati mati ke surga sana aja. Iya kah? Hidup di dunia itu kita sama-sama hamba Allah, masing-masing berisi kekurangan.
Kada ada manusia yang bisi kekurangan. Nah, maka tugas kita itihin yang bagusnya aja. Jar Nabi dalam hadis ta, boleh jadi jar Nabi seseorang itu bisi kekurangan, tapi ada sisi lain yang bagus, ingat akan yang bagusnya aja. Pian tuh sakalas ta, lain-lain itu kelakuan. Ya ada bang. Ada nang orang nih bang pamurah bener, panduitan pamurah. Bagusnya tuh, tapinya itu jangan diitihi. Ya kah? Nah itu diantara kemudian ujar ulama kenapa kemudian kita disuruh tafahum, disuruh silaturahmi. Silaturahmi itu menghasilkan tafahum sehingga terbangun hubungan yang baik, hablum minan nas, sesama manusia. Kita dengan abah, kita dengan mama, kita dengan tetangga, kita dengan kawan, kita dengan guru, saling memahami bahwa kita sama-sama hamba Allah, masing-masing berisi kekurangan. Iya tuh dasar pintar pang ya, rajinan pang. Tapi parangutan jangan diiti, parangutannya iya kah? Orang tuh bisi kekurangan, seorang banyak lagi. Ya ada. Orang tuh bisi kesalahan, wajar kenapa seorang juga bisa melakukan kesalahan. Kadang, maka itulah silaturahmi. Kita nang salah, kita minta maaf. Orang nang salah, kita memaafkan supaya kada memberati urusan kita di akhirat. Kita kada hendak urusan kita ngalih di akhirat ya lah. Kita bang, walaupun misalnya nih kita sudah minta maaf lawan orang, tapi kesalahan orang kada kita maafkan. Karena kita berurusan, hendak sudah nyaman-nyaman hendak masuk surga. Di kiau malaikat, tujal malaikat, pian pernah bakal lahir. Orang menyembati lempian, berurusan kita. Jadi kalau kita salah, belajar minta maaf. Kalau orang salah, kita maafakan. Ya kah? Nah ini mudahan kita nih maasi lawan nasihatnya ulama, belajar mengerti. Ke orang-orang lain, di manakah? Parhatan di pom bensin kah? Di jalan kah? Di rumah kah? Di pom bensin misalnya. Pian lagi asik antri. Ada orang menyerobot. Ya ada apa-apa ya kah? Jangan pangarasan. Belajar jangan pangarasan. Di kelas tuh nah belajar mengerti satu sama lain. Nah berkelompok. Berapa kong biasa berkelompok? Berlima. Dapat PR, dapat tugas-tugas kelompok. Ini berlima nih lain-lain bang kelakuannya. Lamun pian maharapakan semua orang tuh baik terus, seumur hidup pian kada pernah bahagia. Bujuran tak? Kada mau bahagia kenapa? Si anu tuh kayak ini, si anu tuh kayak ini, memikirkan kekurangan orang lain. Coba kita belajar mengerti tafahum. Inya hamba Allah, kita hamba Allah. Inya bisi kekurangan, kita pun banyak juga bisi kekurangan. Maklum memaklumi. Maka itu momen lebaran itu disuruh ulama, bila kita salah kita minta maaf. Bila orang salah kita maafakan karena kita sama-sama hamba Allah. Makanya itu orang-orang di kampung Rajen tuh belajar sifat 20. Kesimpulan dari belajar sifat 20 kita nih hamba Allah. Arti hamba Allah itu apa? Kada kawap apa-apa dan kada bisi apa-apa. Nah mudahan nih kau mengamalkan apa tadi? Tafahum, saling memahami. Pian sekolah di sini. Guru-guru pian tuh lain malaikat yang sempurna. Mesti masing-masing bisi kekurangan. Ya kada? Nah belajar mengerti sidin maklum. Misalnya kenapa pian tetamu guru kah, lalu kemudian pian mengiau guru, lalu guru pian kada menyahuti, kada mehirani, jangan dibamamai atau dipoto update status. Jangan. Kenapa manusia itu bisa kada mendengar kah atau pikiran ke lain kah? Belajar mengerti orang lain. Nah itulah disuruh kemudian kita silaturahmi, memahami. Sampai ujar Nabi, apa tadi hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Kada sempurna iman seseorang tuh sampai inya mau paham lawan orang lain, mengerti lawan orang lain. Nah, sehingga kita memandang inya nih hamba Allah, inya umat Rasulullah. Ulun betakun nah, siapa orang nang paling sayang lawan kita siapa? Siapa orang nang paling sayang lawan kita siapa? Hah? Ini kalau Allah itu zat maha sempurna. Ini manusia yang paling sayang lawan kita siapa? Siapa? Hah? Nabi, ya kah? Coba kita nih belum mencungul ke dunia lagi bang. Nabi itu sudah ujar siapa? Ujar Allah Ta'ala memberi Nabi. Ujar Allah Ta'ala, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, apa nang pian pinta ulun kabulakan. Nang dipinta Nabi bukan kepangkatan Nabi, bukan keluarga, tapi Nabi hendak sabarataan umat selamat. Berarti kita sabaratan ini, umat Rasulullah ini disayangi, dicintai, digenang oleh Nabi. Maka ujar ulama,
Memadahkan siapa nang menyayangi, mencintai, memaafkan, memaklumi. Memaklumi apa bang? Memaklumi umatnya Rasulullah itu menyenangkan hati Rasulullah. Pengen tahu tadong bang? Tadong. Nah tadong tuh mun di jejak napa nah di nah pengen tak jejak napa nang digawinya? Dipatuknya. Jadi lamun kita nih hidup bang, salah sedikit langsung menimbarau, langsung mengikut menyembati, berarti kurang lebih lawan tadung. Amun kita nih umat Rasulullah, bilanya orang tak salah, Nabi melajari apa? Memaafkan. Amunnya tadung kan ada urusan, pokoknya bila tak jejak, ikutnya dipatuknya. Ya kah? Kita nilai binatang. Nah, memandang bahwa ini umat Rasulullah, bilanya kita berbaikan, ulun betakon nah, nih kuitan bangai. Kuitan bisi anak berdua. Bila inya bakalahi, berucau kada berawaan barangutan nang sedih siapa nah? Mamanya. Ya kah? Mamanya. Ini kita umat Rasulullah, lamunnya kita bersambatan, berucap paham lah pian. Ini baru bahasa bersambatan, berangutan, nang sedih, nang menggenang kita siapa? Nang orang nang paling menggenang kita siapa? Rasulullah. Tapi lamunnya kita berbaikan bertaan, berbaikan nih bertaan bangai, nang gembira siapa? Rasulullah. Jadi lamunnya kita ada orang namanya kita tetap baik lawan inya, itu hakikatnya menyenangkan Rasulullah. Mudahan kau ma'amalakan nina. Nang ujar ulama tafahum nina. Belajar mengerti. Sampai ujar ulama, orang itu bangai. Nah sampai disebutkan dalam hadis itu, tidaklah seseorang itu diangkat menjadi waliullah. Jam berapa? Kelewatan kah? Lewat waktunya bangai. Nawar 5 menit lagi lah. Tidaklah seseorang itu diangkat menjadi wali. Melainkan, bukan apa? Seseorang itu diangkat menjadi wali bukan dengan sekedar memperbanyak ibadat. Melainkan orang itu diangkat menjadi wali dengan sebab bisa khawatin nafsi. Dengan sifat dan kasih sayang di hatinya. Nah itu banget. Jadi orang itu kadada wali nang kada bersifat sakhawatan nafsi. Bersifat kasih sayang kepada makhluk. Mudahan kau ma'amalakan nina. Jadi tetamu orang tak salah wajar. Inya manusia juga. Kadada manusia sempurna. Kalau kita hendak mencari kawan yang sempurna, seumur hidup kada bisa kawan. Wujudan lah. Iya kah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudahan mengerti, mudahan paham bahwa kita sama-sama hamba Allah. Masing-masing berisi kekurangan. Jangan katuju maiti kekurangan orang lain. Oh meliti ada kawan bebisul sini bangai sabuting behimat tertawa. Maha paki kawan. Seorang bisul di awak 10. Ulun betakon bang. Apa pentingnya menyembati bisul kawan sabuting itu? Kita di awak 10. Atau inya bisi bisul 10, kita sabuting. Gasan apa memikirkan bisul yang 10 nang maulah kita ada taguring itu mah bisul nang sabuting nih. Berpikir kayak pacarannya Allah supaya mampuni dosa kita. Ya kah? Jangan memikirkan masalah orang lain. Nah mudahan ini kau amalkan memahami jar ulama tadi tafahum bahasa Arabnya. Belajar mengerti, belajar paham. Kita amalkan di rumah. Mama kakak ada mahiran nih, mama kata lambat wajar. Abah ka pina marangot pina mamai wajar. Ading ka pina panja pina menangisan wajar. Kawan ka pina lagi pina pengulir wajar. Ayo siapa nang kada bisa penguliran? Sifat pengulir kan siapa nah? Mesti ada, ya kah? Mudahan mengerti, mudahan paham, mudahan kau mengamalkan nasihat ulama. Nawar 5 menit lah, nawar 5 menit lah. Kemudian apa nah? Ujar ulama, dengan silaturahmi yang kedua apa? Tasammu. Nah, bang. Apa ujar Nabi? Ujar sahabat betakonan Nabi. Wa qala alaihi ayyul adyan ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, orang nang mengamalkan Islam itu nang paling bagus tuh nang kayak pegerang. Ujar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hanifiyah as-samha. Yaitu orang nang bersifat lurus dan sifat lurus itu apa? Kada menambah-nambahi, kada mengurangi. Apa ujar Nabi? Dan as-samha. Napa bahasa kita tadi? Samha itu apa? Bahasa wahini itu toleransi. Nah, jadi agama itu bang jangan memaksakan kehendak kita aja. Perbedaan itu wajar, ya kah? Selama selama kita hidup di dunia, yang namanya perbedaan itu satu keniscayaan. Berbeda itu biasa aja. Jangan sampai gara-gara saya kung betahlil, saya kung kada bersambatan. Saya kung tarawihnya 8 rakaat, saya kung tarawihnya 20 rakaat, bersambatan. Apabila anak baik-baikannya, iya kah? Pian tuh misalnya tolak tarawih bersambatan, ujian yang 20 rakaat, ini aja 8 rakaat pengulir.
Ujar 8 rakaat 20 menambah bid'ah. Nang tatawa siapa nah? Bubuhan nang bedum tuh Bang. Itu jebuannya. Letibek rami kita aja nya. Di pos nya rami, tetawaan, minuman kan bisa sambetan bakalahiannya rami. Nang ke masjid maka bisa sambetan bakalahian. Baik bedum nya. Han disambetinya. Baik nang apa Bang itu nang ujar buan bedum. Kami kan bakalahiannya rami, begentungannya raminya, senangnya inya. Maka masjid maka bakalahi. Sama-sama menghadap Allah, bagusnya tarawih 20 rakaat, 8 rakaat, bagus. Nambah kunut, bagus. Nangka ada kunut, bagus saya juga. Amun besambetan, kena tetawan tuh nangka ada sembayangan dah. Tuh lihat ya. Masjid bakalahian besambetan. Nangka ibuan pian ini mesti berbeda ada. Yang amaliyahnya Nahdien, yang amaliyahnya Muhammadiyah. Biasa, ya kah? Pian pernah mendengar kisah kayak apa? Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mangai pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Sidin ini banget sama-sama terlahir dari lingkungan pesantren di Jawa. Mengaji lawan guru banyak yang sama. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, di antaranya lagi Kiai Khalil dan seterusnya. Sidin ini waktu zaman itu anak ke Mekah tah. Bakapal laut, belum ada lagi pesawat itu, bakapal laut. Waktu sembahyang subuh, ini kisah nih Bang emang inspirasi benar bagi kita. Waktu Kiai Haji Hashim Asy'ari jadi imam, Kiai Hashim Asy'ari kada bakunut. Kenapa ditakuni pian kada bakunut waktu di sembahyang subuh? Ditakuni karena di belakang ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu hebatnya adab beliau menghormati di belakang. Menghormati di belakang. Nah ini yang perlu kita hadirkan akhlak ini nah. Nang sakira kita hidup beragama tuh perbedaan tuh biasa aja. Dalam kehidupan sosial berbeda tuh biasa aja. Jangan sampai becakut bakalahi besambetan. Biasa aja berbeda tuh. Giliran Kiai Haji Ahmad Dahlan jadi imam. Sami Allah liman hamidah. Berdiam sidin. Ditakuni kenapa dia tadi iktidal berdiam? Karena di belakang ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau jadi makmum, sidin baca kunut belum berdiam dulu. Luar biasa adab ulama bahari Bang. Coba Imam Syafi'i lawan Imam Hanafi. Ketika Imam Syafi'i memadahkan kunut itu sunat, tak tinggal kunut diganti lawan sujud sahwi. Ketika sembahyang subuh Imam Syafi'i kada bakunut. Ditakuni muridnya, "Wahai Imam, kenapa jadi pian sembahyang subuh kada bakunut?" Maka pian ini madahkan sunat, tak tinggal kunut sembahyang sujud sahwi. Ujar Imam Syafi'i, kita sembahyang, kita sedang sholat subuh di dekat makam Imam Hanafi. Begitu tingginya adab ulama bahari, ya kah? Nah ini mudahan kita silaturahmi itu tetap terhubung, walau kita berbeda organisasi, walau beda suku, beda bahasa, karena kita orang biman tetap bersaudara, supaya hablum minanas kita bagus. Jangan ini beda apa Bang? Beda partai kah? Beda kelompok kah? Bersambatan, bakalahian. Jangan diumpati nang di medsos itu nang kada bagusnya Bang ya kah? Atuju benar ulam, beda majelis bersambatan, astagfirullah. Ka majelis maka bersambatan. Bagus saja ulun jak tulak ke pengajian guru Bakit, bagus. Ulun pengajian guru Danau, bagus. Ulun kaudah Habib Muhammad, bagus. Karena sama-sama mengharap ridha Allah. Jangan sampai bahasa sambatan bakalahian, iya kah? Nah kemudian yang terakhir napa? Dengan tujuan daripada silaturahmi itu membentuk napa ajaran ulama? Nang terakhir itu ta'awun. Apa arti ta'awun? Saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, birru untuk kebaikan dunia, wat taqwa dan urusan ibadat. Ini akhlak yang ini akhlak yang perlu kita tanamkan. Napa ujar Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin yang beriman itu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling mengokohkan, menguatkan satu sama lain. Iya kah? Nah, mudahan kita kawa ma'asi nasihat ulama tadi. Pertama kita disuruh napa? Saling memahami. Karena setiap manusia itu pasti ada basic kekurangan. Lamunnya kita hendak bagus terus, ada dai hidup nih bahagianya, kada mau berbaikan terus. Kada kau tak salah, wajar dai. Orang tak salah, wajar. Ya kada mau pang manusia ini kan bisa tak salah, wajar. Nah, kemudian yang keduanya Pak, toleransi, menghargai orang. Kemudian terakhir, ta'awun, disuruh dengan silaturahmi itu terbentuknya ta'awun, saling membantu. Iya, nang dalam hadis itu disebutkan as-sakhiyu habibullah
walau kana jahilan. Ujar Nabi, urang nang pamurah itu habibullah, kekasih Allah. Walau kana jahilan, sekalipun inya kada alim, kada ahli ibadah. Urang tuh pemurah. Dengan apa? Dengan duitnya bisa. Pejabat, ini kan abang-abangnya kayaknya jadi pejabat, maka pemurahnya pian dengan apa? Dengan tantangan pian, dengan kebijakan pian. Ya kah? Pian kena jadi ulama, pemurah dengan doanya. Pian jadi pengusaha, pemurah dengan hartanya, dan seterusnya. Nah, karena memandang apa? Ini menolongi umat Rasulullah. Saling tolong menolong dalam urusan dunia dan dalam ibadah, urusan akhirat. Ini jadi dapat disampaikan. Sebelum ulun tutup, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada. Mulai kepanasan dah lah. Kalau kada ulun tutup. Adakah? Sudah, kalau kada ulun tutup. Kada. Baik, para jemaah sebertaan, siswa-siswi sebertaan dan dewan guru yang kita hormati, sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, dengan berkat guru-guru kita, mudahan Allah Ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan diri kita. Allah turunkan rahmat barakat yang banyak dan seberatan panjang umur, sehat walafiat, diberi rezeki yang halal banyak dan berberkat. Mudahan pian nang sekolah jadi anak saleh salehah, ilmunya manfaat barokah, mudahan sukses dunia akhirat. Mudahan kita sebertaan dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa, tambah bagus akhlaknya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, selamat sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Waghfir lana ya karim, waghfir lana ya rahim, waghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika. Allahumma arzuqna wa ahla baitina wa ashabana wa jami'a jiranina wa man ahabbana at-taubah wal inabah wal maghfirah wal ikhlas wa taufiq wal hidayah was salamah wa haqiq bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa qalban hasyi'an mutawadi'an wa shifaan min kulli maradin wa da'in wa tulal umri fi sihatin wa afiyatin ma'a kamalil mutabati lin nabi zahiran wa batinan wa rizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana wa lahum aunan ala manhajir rasyad. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hikmah wal adab wal ma'rifat wal mahabbah wa adkhilna ma'al awliya'i wassalin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina ya Allah wal muslimin qarib ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil صبب لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالصبب لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal dan ridha. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan, ulun ada tersalah bapandir, banyak minta maaf lawan pian sabarataan. Demikian dari ulun, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.